main sama si A salah, main sama si B salah. Padahal mereka yang punya masalah, tapi kita harus keikutan. Sebenarnya kalau buat lingkungan pertemanan, gak mau terlalu ambil pusing. Mungkin semakin dewasanya kita, semakin teman kita bisa difilter. Cara lu harus bertanggung jawab apa yang lu ucapin ke kita. Tapi ternyata etika baik kita itu jadi salah. Kita update, padahal bukan buat siapa, yang kesindir siapa. Kita nggak ada yang sempurna. Gua nggak selalu benar, lo nggak selalu benar. Gue juga ada kesalahan, lo juga ada kesalahan. Jangan pernah yang namanya lu main sama siapapun itu untuk muka dua. Dalam artian gini, kalau lu pengen punya temen yang bener-bener lu anggap itu teman, jangan pernah yang namanya lu main yang jauh. Lu cari pengalaman yang jauh biar lu tahu kalau maksudnya anjir gue kayak gitu sebenarnya nggak penting. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue lagi ditemenin sama Kak sama Kakak. Nah, hari ini gue mau ngebahas tentang toxic friendship. Jadi kayak pertemanan yang isinya tuh kayak toxic gitu, nggak sehat lah ya. nggak sehat. Tapi kalau menurut lu toxic kayak gimana sih Kak? Toxic pertemanan itu? Terlalu banyak ngatur. Ya salah satunya itulah. Kalau lu Kak? Kalau gue terlalu banyak cemburu sosial, jadi mau main sama si A salah, main sama si B salah. Padahal mereka yang punya masalah, tapi kita harus keikutan. Itu salah satunya sih. Bener-bener. Kalau gue sama sih manipulatif gitu kan, ngurusin banget teman gitu ya, harus begini harus begitu. Terus kalau ada masalah jadi harus jadi kayak seakan-akan kita jadi keikut gitu. Maksudnya lu punya masalah sama dia, kita jadi kayak punya masalah juga sama dia. Padahal kan maksudnya ya kita nggak ada masalah. Tapi lu sendiri pernah nggak, maksudnya kayak pengalaman, contoh aja deh, kayak pernah nggak, maksudnya lu pernah ngeliat orang kayak atau siapa yang menurut lu orang toxic ya? Ada nggak, maksudnya ya, lu nggak usah cerita atau temen lu lah, anggap aja lu punya teman terus temennya punya teman ternyata. Kalau menurut gue sih di semua lingkungan itu pasti ada. Dalam artian maksudnya yang ngerasain sebenarnya nih pertemanan gue toxic, tapi sebenarnya dia nggak bisa, ya mungkin juga nggak enak untuk ngasih taunya. Padahal kalaupun ngasih tahu itu benar gak maksudnya lu nggak harus yang kayak gini, kasihan temen lu gini misalkan kayak gitu. Kalau bagi gue semua lingkungan pertemanan, bukan berarti gue mengkategorikan lingkungan gue doang, tapi semua kategori lingkungan itu pasti ada. Kalau lu Kak? Lebih ke orang ya, satu sisi gue pun juga dulu begitu, satu sisi juga ya benar yang dibilang si Tata, di mana-mana juga pasti ada yang kayak gitu. Gimana cara penyampaiannya aja sih. Cuman terkadang tuh gini loh, kalau gue ya, gue dulu kayak gitu, tapi gue nggak pernah melarang orang-orang itu untuk kayak ke keluarga. Sedangkan gue Nggak dapet yang kayak gitu? kayak gue misalkan gue mau pergi nih sama keluarga gue, ada jawaban gini, sampai jam berapa, pulang kapan, mau dijemput nggak, kalau udah bete kabarin aja nanti biar gue jemput atau apa. Sedangkan kalau gue pribadi, gue nggak pernah kok gituin orang-orang kayak gitu, nggak pernah. Maksudnya apa yang urusan lagi sama keluarga aja masih diingetin gitu ya? Masih diatur. Tapi gue nggak bisa berontak Maksudnya lo jadi karena gue dikasih kenyamanan sama orang-orang itu. Oh, jadi ya sebuah salah lah ya jatuhnya ya. Tapi lu pernah nggak kayak buat mau nanggep, kalau lu nih misalkan ketemu sama temen yang toxic, lu Bet, maksudnya cara penyelesaiannya atau lu ngadepin? Kalau gue gini sih, maksudnya simple, maksudnya gini, kalau dalam artian gue itu sekarang jujur ya, kalau buat lingkungan pertemanan gak mau terlalu ambil pusing. Mungkin semakin dewasanya kita, semakin teman kita bisa difilter, benar gak gitu? Maksudnya semakin kelihatan dong mana yang ada, mana yang enggak gitu. Cuman kalau gue untuk menanggapinya itu gimana ya, maksud gue ya udah, lo kalau main sama gue dengan tidak muka fake ataupun maksudnya nggak muka dua segala macam depan gue, ya itu oke, gue masih jalanin untuk temenan. Tapi kalau misalkan lingkungan gue ternyata pada muka dua cuman hanya karena entah itu butuh, entah itu kayak apa ya udah teman gue kan cuma lo doang yang gue lihat gini segala macam, jadinya ditemenin, ya udah sejalannya aja sih, seikutin jalannya aja gitu. Yang penting kalau bagi gue gini, soalnya selama pengalaman gue ini, maksudnya pertemanan gini, kita nggak ada yang sempurna, maksudnya nggak ada yang kayak temenan
sahabat, arti kata sahabat itu gue gak pernah percaya arti kata sahabat gitu. Cuman maksud gue setiap kita di lingkungan manapun, di titik manapun itu saling ngomongnya itu pasti ada, kan namanya nggak sempurna gitu kan. Pasti. Saling menjatuhkan itu ada. Cuman kalau gue berpikirnya gini, kalau lu menjatuhkan orang lain ke orang yang lagi ada di samping lu, saat nanti masalah itu ada dan kita keseret, lu harus bertanggung jawab apa yang lu ucapin ke kita, misalnya kayak gitu. Jadi maksudnya saling bertanggung jawab aja sih kalau saling menjatuhkan orang lain gitu. Kalau nanggepin, kalau ketemu nih orang toxic, lu nanggepinnya gimana? Apakah lu to the point kah? Atau lu sikap lu kayak gimana? Gue udah tahu dia yang seperti itu, ya gue pun ngikutin alur dia. Jadi lu lebih nggak. Tapi di setiap ada masalah, gue siap bertanggung jawab untuk kayak mungkin ada omongan gue yang lebay atau berlebihan atau cara penyampaian gue salah apa gimana. Di saat ada masalah, Lu nggak berani apa-apa, lu bilang ke gue datengin lu dimanapun, gue kelarin. Kalau gue sih lebih ke situ daripada harus kayak kita berantem zaman sekarang deh. Lu tau kan kita Mirgani apa artis-artis ya kan, kalau baca tuh di sosmed dong. Ya daripada kayak gitu mending hubungin, ketemuan, kelarin. Daripada banyak kompor kiri kanan. Bener sih, Ya kan? iya sih, tapi ya iya sih. Sebenernya lucu juga sih kalau kita ketemu pertemanan yang kayak gitu di saat umur kita udah mulai dewasa. Iyalah, malu anjir. Kayaknya Tapi gue gini, kalau ngomongin pertemanan terus itu nggak akan ada bisa. Satu, kita punya kehidupan sendiri. Kedua, keluarga juga ada. Nggak selalu hidup kita itu tergantung sama temen gitu. mendingan kayak daripada ribet kalau ada urusan gitu, mendingan ya ngapain sih, capek masalahnya. Kalau udah ngomongin ada masalah sama orang terus jadinya berkemana-mana, ya sekarang kita mau ngapain juga buat nutup semua mulut kan tangan kita nggak cukup gitu ya. Cuman dua. Mendingan kayak kalau ada masalah ya ada, atau ketemu orang-orang kayak gitu, gue sih mendingan kayak oh udah cukup tahu dan gue ada batasan yang gue kasih. Tapi gini loh, kadang tuh gini ya, misalkan ya, ini kita bahas tentang kayak bertiga nih misalkan. Dia berantem misalkan sama gua, berantem sama gua. Ini urusan gua berdua nih. Tapi di sini lu bukan mau membela satu sama lain, tapi lu mau jadi penengah untuk nemenin. Salah di gua apa, salah di dia apa, lu yang koreksi, maksud gue gitu. Tapi bisa jadi nanti malah kayak gua jadi baikan, lu yang kena. Iya, mas sebenarnya makanya itu dia. Gitu, biasanya tuh kayak gitu. Kalau ya itu jadinya kayak gue si malakama ya, maksudnya lo net gue. Makanya sebenarnya menurut gue sih kalau berteman tuh kalau emang ada masalah nggak usah dicampur. Kalau emang maksudnya lo nggak kebawa-bawa dan nama lo nggak keseret atau apa, mendingan ya udah sih gitu. Dan terkadang dari kita juga masing-masing sebenarnya dari hati ada pingin niatan baik untuk kayak Membantu. misalkan gini, dari Ara punya temen misalkan, terus gue berantem nih, tapi dari lu ada niatan untuk lu baikan dong, Itikat baik. ya. Nah dia ada gitu. Bahkan kita pun juga ada etikat baik, kayak maksudnya pengen nyatuin orang-orang yang bermasalah, tapi ternyata etikat baik kita itu jadi salah. Iya, ya emang zaman sekarang itu kan, ya makanya gue bilang mendingan ya bodo amat, mendingan ngurusin diri kita lagi sendiri. Cuman ya kalau lu ketemu temen yang pas lagi ada butuhnya doang deh. Nah, yang ada butuhnya doang. Itu udah dari zaman purba mungkin udah ada kali ya temennya kayak gitu. Kayak lu dateng gitu, pas lu lagi sedih, lagi down, dia gak ada, tapi tiba-tiba datang cuman kalau lagi butuh sesuatu gitu. Sebenarnya gitu, kalau gue ya kayak rasanya tuh pengen ngeadu omongan tapi juga nanti nyakitin hati gitu kan. Sebenarnya kayak capek juga kalau punya temen yang datang saat butuhnya doang, tapi saat kebutuhannya mungkin atau yang dia inginkan udah dapat, jauhin kita kayak gitu aja gitu. Maksud gue hello gitu, maksudnya lo teman atau cuman apa sih gitu datang saat kayak gitu doang gitu. Sedangkan kita pun butuh saat gue lagi susah atau kayak gimana, bukan saat lo senangnya doang kayak gitu. Sebenarnya dari zaman purba pun juga pasti ada aja yang semua gitu. teman tuh pasti semua begitu. Makanya gue bilang nggak ada yang sempurna gitu, dan jujur gue tuh nggak pernah percaya namanya sahabat kayak gitu. Saya lebih baik memfilter temen yang kayak gitu sih sekarang. Tapi emang iya sih, makin lo bertambah umur makin kelihatan nih mana temen yang fake, mana temen yang ada butuhnya doang, mana temen yang real bener-bener ada gitu kan. Kalau ngadepin orang-orang yang cuma kayak
datang butuh doang. Gue lebih ke ini sih, gue sadar kok mereka kayak gitu, gue sadar, gue tahu, tapi gue malas untuk kayak diributin. Malasnya itu kayak apa ya, aduh gue berantem lagi, jadi gue tuh malas buat kayak ribet dah gitu, gue malas. Cuma kadang gue ada rasa sisi gue juga lagi capek, kadang gue juga lagi malas, gue juga lagi ada kegiatan yang lain atau apa, tapi gue juga dicari untuk kebutuhan apapun itu. Cuma kadang gue mau marah tapi gue nggak bisa. Jadi lu kalau lu mah tipe yang tahu aja, Tahu aja. Yes, kalau gue ketemu teman gitu gimana ya? Males sih gue sekarang kayak lebih oh ya udah gue cukup tahu gitu ya, udah lebih ngebatasin ngapain aja. Tapi kan yang gue lihat ya, gue kan punya teman banyak. Nah itu sih yang gue baru rasain sekarang. Gue tadi malam baru ngomong sama temen gue kayak gila gue udah males, maksudnya temen gue banyak, tapi pas gue baru sadar pas keadaan gue lagi di bawah, oh ternyata mereka bukan teman gue, maksudnya bukan yang benar-benar gue anggap teman gitu. Menurut gue ya mereka cuma sekedar kenal gue dan gue tahu dia, udah cuma sebatas itu doang sih kalau gue sih. Tapi kan lu juga dulu sama gue musuhan, kok jadi berteman ya? Itu kenapa ya? Ya itu waktu sih emang masalah waktu. Tapi emang dulu gue sama dia sebenarnya awalnya nggak musuhan sih Kak, cuma Iya, lu iya, kenal. tapi kan satu sama lain saling kayak ngomongin dong. Gue ngomongin lu yang sifat lu apa, lu yang ngomongin gue sifat gue apa. Tapi kan itu kita ngomongin atas dasar ya emang sama-sama belum tahu lah. nggak juga ini loh. Ada orang ketiga mulut. Ya itu kan makanya gue bilang banyak orang sekarang yang maksudnya lu belum tahu apa-apa, terus dengar dari omongan, omongan orang, terus nggak sengaja ke bawah berasumsi sama kayak orang gitu kan. Itu sih yang gue rasa Udah sekarang. ini ya, berasumsi sendiri tapi belum ketemu, belum Iya. ngobrol, belum apa gitu kan. Langsung ngejudge lah. Iya. Tuh, emang banyak sih gue ketemu orang-orang kayak gitu. Baru banget tadi malam ngomong sama temen gue gini, ya udahlah, gue sekarang udah dewasa. Kalau gue udah dulu gue agak keganggu sama ada orang yang beranggapan gue, oh si Zara anaknya begini nih, begitu nih. Rasanya tuh gue pengen langsung nyamperin atau gue langsung ke depan ngomong, lo kenapa nanya gini. Sekarang sih gue kayak nggak semua omongan gue ambil pusing, karena gue merasanya udah terlalu banyak juga nih, maksudnya mulut yang orang yang nggak tahu apa-apa terus ngomong kesana kesini kayak gini. Menurut gue ya gue ngerasa ya kalau gue ngerasa ya udah biarin aja. Tapi kan itu bisa ini loh, bisa dijudge orang lainnya kita tuh sok jagoan. Padahal kita mau ngelarin masalah. Tapi di mata orang itu ataupun orang lain itu bisa dijudge itu kalau kita tuh bisa jagoan banget sih lu gitu. Oh ya, gue sih bakalan marah sama seorang yang ngomongin gue, maksudnya udah keterlaluan anjir, maksudnya lo gak tau apa-apa tapi udah bener-bener kalau nggak nyenggol, nggak kena banget ke hati gue gak bakal ngurusin. Kalau orang-orang yang cuma ngatain gue, lu cewek nakal lu gini, itu gue udah kebal. Iya benar. Cuman kalau ada yang ngomongin yang menurut gue anjing, ini orang kok sok tau banget sama hidup gue. Sama kehidupan, iya benar. Nah baru di situ gue mau turun tangan langsung ngomong sama tuh orang. Maksudnya ya straight to point aja, gue langsung sebenarnya sih gue kalau kayak gitu mending langsung kayak ketemu orangnya gitu nggak sih menurut gue. Karena sebenarnya capek kalau di lingkungan yang semuanya tuh muka dua. Bener gak sih maksudnya Nyok? Jadi kayak apa yang kita lakuin itu sebenarnya lu nggak suka, tapi lu berlagak muka dua seakan-akan lu suka di posisi yang kita lakuin. Paham gak maksud gue kayak gitu? Kayak gitu sebenarnya capek kalau di lingkungan teman yang toksik itu ya entah muka dua, cemburu sosial. Apa yang kita lakuin itu selalu kayak disalahin segala macam, diatur. Sampai sih emang maksud gue anjir nih orang kayak nggak punya kehidupan banget ya nggak sih. iya. Kita aja di sini lagi capek, maksudnya mikirin buat hidup kita gitu ya, nyari uang atau untuk buat diri kita lah ya. Iya, apa-apa. Ini kok ada orang yang masih aja sibuk ngomongin orang, Iya, benar. masih ngurusin hidup orang, komentarin hidup orang, bukannya ngurusin hidup sendiri malah Ada komentarin. belum benar. Iya, banyak itu toxic banget sih menurut gua. Ada orang yang nggak ngaca dirinya kayak gimana, tapi sibuk komentarin hidup orang ya kayak gini. Maksud gue, ih lo anjing, lo pengangguran tingkat dewa kayaknya sih. Kadang juga begitu tapi juga nggak mau bertanggung jawab di saat kita nanya. Iya. Kita nanya dalam arti maksudnya kita pun udah jujur, tapi giliran kita ini kok malah jadi merembet dan omongan itu pasti beda-beda.
ya itu gue bilang itu sebenarnya susah sih ngadepin orang kayak gitu. Terus kalau kita tegur jatuhnya jadi kayak kita kita yang salah. salah ya Iya, benar. Enggak sih sebenarnya sih capek ngadepin orang-orang toksik yang kayak gitu sebenarnya kayak buang waktu, cuman gimana ya? Kayak contoh pun misalkan kita update padahal bukan buat siapa, yang kesindir siapa kayak gitu. Jadi itu sosmed siapa, cuman yang ribetin sosmed kita itu banyak banget di luar Sekarang sana gini. kayak gitu. Updatean yang kesindir siapa ke siapa, dia ada ngerasa gimana, ngerasa salah apa enggak, ngapain harus kayak tersinggung? Berarti dia kalau tersinggung berarti salah dong. Bener. Iya sih, cuman emang gue sih sampai sekarang masih bingung ya ngadepin orang-orang yang toxic kayak gitu. Gue masih bingung, maksudnya kayak anjir, karena gue bukan tipikal orang yang ngurusin hidup orang, jadi gue jadi kayaknya bingung aja ya, ini orang diapain ya biar nggak sibuk ngurusin hidup orang ya nggak sih? Sebenarnya kalaupun kita keikutan ngurusin hidup orang, karena orang itu sendiri yang minta bantuan sama kita. Tapi saat kita bantuin, disangka kita yang ikut-ikutan mau musik hidupnya dia. Paham gak maksud gue kayak gitu? Iya, aduh gue gak ngerti sih emang. Zaman sekarang banyak orang ngerasa pintar, ngerasa paling tahu, tapi lupa berkaca gitu, lupa buat tanggung jawab. Ya benar, tanggung jawab dari apa yang lo omongin. Banyak orang yang kayak bis ngomong ngejek-jekin si A, tapi giliran ini gue nggak tahu tuh dari mana. Ya emang kata orang tuh gini gitu maksudnya. Orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba kayak tahu, yang ada orang yang nggak tahu apa-apa malah ngejudge ke orang-orang itu malah jadi jelek. Jadi ke bawah Kan? semuanya sih. Emang ribet sih ngadepin yang kayak gitu. Satu wasting time, terus kedua gimana ya, bingung gitu. Terus kalau ketemu orang toksik kita nggak mau, maksudnya kita jaga jarak nih, tapi dibilang kita yang sombong. Iya benar. Iya nggak sih lo kayak Padahal pengen benahin diri jadi lebih baik doang ya. nggak, tapi maksudnya gue bingung lu nggak, gue ngerasa jadi udah pada gede nih, masih disibuk ngurusin ini pertemanan, Iya. gini, kayak ribet banget di fase-fase yang itu tuh kayaknya capek banget. Maksud gue kayak serba salah apapun yang kita lakuin di lingkungan gitu. Kayak misalkan mungkin kalau lu semua misalnya kayak gini, main sama, dibilang main terus-terusan dianggapnya kubu-kubuan nih gitu. Iya, Geng bener-bener, atau iya, kubu bener. ya bahasa sekarang gitu. Cuman nanti kalau ngindar diri sendiri nanti sangkanya sombong atau kayak lu gini serba salah. Semua itu serba salah beneran. Mau main barengan salah, mau sendirian pun juga salah. Mau bilang pun juga ngerasa takut kayak gini loh. Lu ngapain bilang sama gua, lu selalu mau main sama siapa gitu, maksud gue tuh gitu. Namanya circle pertemanan kehidupan nggak di sini-sini aja lah, banyak kok. Iyalah, itu sih yang masih anjir udah umur 20 ke atas masih kayak ngurusin ngapain sih lo berteman sama yang ini, dia kan begini anjir, kata gue ya. Yang sekarang menurut gue sih sekarang gak usah merasa paling benar, paling suci. Iya nggak sih, jadinya mendingan kayak menyebarkan kebaikan gitu kan, maksudnya lebih bermanfaat. Iya, nggak usah ngingetin orang tapi dengan cara baik, gak usah ngejudge kayak gitu. Kalau emang ada orang yang salah, ya cara lo bukan dengan menghina atau ngejudge hidup mereka, ya nggak sih? Dan nggak perlulah kita main tiap hari terus di saat kita mau pergi jadi ada rasa apa gimana. Maksudnya berteman sama siapa aja, nggak usah gimana ya, gitulah. Nggak usah ngurusin banget lah intinya. Nggak, maksudnya nggak selalu kita berteman itu 24 jam. Iya nggak sih? Intinya udah dewasa, maksudnya yang maupun dari diri gue juga sekarang kayak introspeksi diri sih, maksudnya ini gue ada yang salah nggak ya, gue mau memperbaiki. Makanya gue sekarang tuh kalau punya musuh tuh malas. Iya benar. Lebih kayak nggak mau ada, makin bertambah musuh tuh nggak mau ada masalah sama orang, ya nggak sih? Kayak mau hidup tentram aja, nggak. Buat apa musuhan? Maksudnya Semakin kita nanti ke depannya kita juga butuh orang lain. bener sih, menjaga. Musuhan. Ya intinya sih ya Saling mengerti posisi orang-orang sih, lebih kayak gitu sih kalau. ya pokoknya intinya sekarang mendingan berteman tuh positif lah gitu ya. Ya ketemu teman-teman yang toksik kayak gitu-gitu
kalau gue sih ya entah dari orang, gue sih lebih kayak ngebatasin, maksudnya oh cukup tahu nih orangnya ternyata gini, terus nggak usah ngomongin sesuatu yang lo nggak tahu. Iya benar. Iya nggak sih, mencegah sesuatu yang maksudnya gesekan nggak enak gitu sama temennya. Ada yang mau lu sampaikan nggak buat orang-orang yang masih punya kelakuan toksik atau maksudnya masih manipulatif sama teman, masih ngurusin hidup orang, masih komentarin hidup orang, padahal temen sendiri masih suka ngejudge sih, ada nggak? Kayak punya Gue paling duluan. Lebih ke apa ya? Kita nggak ada yang sempurna. Gue nggak selalu benar, lo nggak selalu benar. Gue juga ada kesalahan, lo juga ada kesalahan. Udah alurin aja. Yang penting satu sih, ya saling percaya, jujur. Saling menghargai, Nggak perlu kehasut lagi dengan omongan-omongan di luar atau apapun. Intinya di sini nggak ada yang sempurna. Iya benar. Udah gitu doang sih. Kalau lu ada nggak Kalau gue sih pasti maksudnya gini, jangan pernah ya namanya, maksudnya gini, kita udah di lingkungan yang ribet atau toksik itu jangan diperkeruh. Maksudnya gue itu gini, jangan pernah yang namanya lu main sama siapapun itu untuk muka dua. Dalam artian gini, kalau lu pengen punya temen yang bener-bener lu anggap itu teman, jangan pernah yang namanya lu muka dua main sama ini ya lu berlangkah muka dua. Walaupun gue akuin, maksudnya gini, gak ada yang tadi gue bilang lagi dari awal, gak ada yang sempurna. Pasti semua orang itu di setiap titik itu pasti saling menjatuhkan atau saling ngomongin itu pasti ada. Cuman yang penting dalam artinya tuh, kalau lu udah tahu lu dijatuhkan ataupun lu menjatuhkan, lu bertanggung jawab di saat itu. Dan maksudnya kalau lu mau punya temen yang lurus-lurus aja ya saling benar, saling percaya, dan lu saling sayangnya itu tuh sebagai kayak bukan teman doang tapi sebagai saudara ataupun ya keluarga lu sendiri gitu. Jadi lu punya rasa sayangnya itu bukan cuma sebatas teman tapi sebagai saudara juga. Itu bakal beda, namanya temenan biasa sama temenan yang punya rasa sayang tuh saudara gitu. Kalau gue buat lo semua yang masih punya pikiran seperti itulah intinya, seperti toxic kayak gitu, menurut gue kayaknya lo main yang jauh lu cari pengalaman yang jauh biar lu tahu kalau maksudnya anjir gue kayak gitu sebenarnya nggak penting gitu kan. Mendingan lu cari berteman nih sama orang baru, cari mau baru daripada lu ngurusin kehidupan orang terus nggak usah ribetin apa yang orang ngomong gitu ya. Maksud gue lebih tutup kuping. Kalau emang lo nggak mau ribet ya udah, maksud gue nggak usah terlalu diribetin karena menurut gue buang waktu juga sih. Lebih menghargai, respect, karena kalau lu mau diperlakukan dengan baik, lu harus belajar untuk memperlakukan orang dengan baik juga. Terus sih gitu guys. Jadi intinya dari kita itu thank you juga udah mau nonton obrolan kita, Obrolan singkat. Ya pokoknya thank you. Jangan lupa komen, like, sama subscribe. Bye. Thank you buat kalian semua udah nyempetin nonton video aku. Jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, dan komen ya.